Oke. Oke, sudah bisa mulai. Sudah mulai. Adik-adik, 8.35 kita start ya. Maaf ya atas keterlambatannya karena tadi ada kendala teknis sih untuk linknya, makanya kita share link yang baru. Nanti 8.35 sekitar 4 menit lagi, kalau di jam kakak nih 4 menit lagi kita akan mulai ibadahnya. Ya, jadi sebelum itu mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya. Adik-adik, kita boleh bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT ya. Semuanya yuk berdiri yuk. Kan kelihatan nih. Kakak juga berdiri nih. Hah? Ya. Lu denger apa terus? Denger apa terus? Tinggiin lagi deh. Tinggi. Apa yang paling tinggi ya? Paling tinggi. Iya iya. Si anak mami itu paling ceper. Yang bacot. Nenek. Oke, cek. Ya. Ya, adik-adik boleh duduk. Sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilakukan secara Zoom ya Bapa. Engkau mau pimpin kami Bapa, Engkau mau kuasai pikiran kami, hati kami agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik ya Bapa. Kau mau berkati jalanan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga nanti selesai ya Bapa. Ampuni juga dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kau mau sucikan kedudukan kami agar kami bisa menerima berkat-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kita masuk ke pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Nah, kakak mau ada adik-adik yang bacain. Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Nah, kita buka kitabnya Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Ya, ada yang mau bersedia untuk membacakan? Halo? Ada yang mau bersedia untuk membacakan adik-adik? Atau kakak yang tunjuk? Masa ditunjuk sih? Udah PT juga. Oh, ada nggak bisa ya? Ada yang nggak bisa ngomong ya? Nggak bisa di-unmute sendiri ya? Bisa. Bisa kok, kakak bisa kok. Kalian tinggal pencet unmute aja. Saya, Kak. Ya, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, bacakan. Ya. Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Jeritan bangsa yang tertindas. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembacaan Mazmurnya. Sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelum itu mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 128. Ku diberikan kidung baru, bait 1 saja. Boleh di-mute lagi ya? Oke. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Akan lepas ini dulu. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Pembacaan kita dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersuka-cita hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan adik-adik walaupun secara virtual. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang boleh kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan kendaki. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Diamkan suara di dalam hati dan pikiran kami, biarlah suara Tuhan saja yang boleh kami dengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak minta yang dari Pak Vandestur boleh bacain nggak Alkitabnya? Adik-adik dari Pak Vandestur. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ya, boleh. Boleh salah satu ada yang maju. Salah satu ada yang maju. Adik-adik dari Pak Vandestur. Ya. Mungkin Angga bisa bacain. Udah lama nggak dengar suaranya Angga. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Angga boleh mendekat biar kedengeran sama teman-temannya. Ibrani 11 Ayat 1 sampai 7. ayat 1 sampai 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kristus. Dengan jalan itu, ia memperoleh kepercayaan kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara. Sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman. Ya, 7. Ya, sampai 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Amin. Boleh di-mute ini? Ya. Oke. Hari ini pembacaan kita berjudul ya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saksi-saksi Iman. Di sini kakak ingin menjelaskan bahwa yang tertulis di dalam Alkitab itu ada beberapa orang yang ditulis di dalam Alkitab yang disaksikan bahwa mereka mempunyai iman yang sangat teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa apapun yang Tuhan buat ke dalam hidup mereka itu baik. Di sini judul pelajaran kita pada hari ini hanya karena iman. Sola fide. Hanya karena iman. Ada yang bisa bantu jawab kakak nggak? Apa itu iman dan beriman? Menurut adik-adik. Beriman itu kayak gimana sih? Ada yang bisa kasih pengertian ke kakak nggak? Adik-adik kan ngertinya beriman itu apa gitu.
Ini kita udah ketemu loh, jadi kalau bisa kita ngobrol ya, nggak cuma nonton. Iya, kita sama seperti yang di offline, tapi kita secara virtual. Ada yang bisa bantu memberikan definisi tentang iman? Adik-adiknya? Iman itu apa sih menurut adik-adik yang di sini? Ariel? Ayo Ariel. Halo Kak. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Beriman itu kayak meyakini sesuatu hal, Kak. Sesuatu hal itu contohnya apa? Misalnya Ariel pernah beriman tentang apa? Apakah didapat dari berimannya? Sesuatu hal itu Ariel dapat atau enggak? Atau gimana? Misalnya ikut lomba gitu, terus beriman kepada Tuhan, yakin kalau misalnya dalam nama Tuhan kita bisa gitu, Kak. Tapi bisa, berarti bisa. Bisa, Kak. Walaupun apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Oke. Oh, ya. Itu contoh, satu contoh. Yang lain, menurut adik-adik beriman itu apa sih? Apa beriman yang itu beragama. Beriman itu beragama. Oke, beriman itu beragama. Kalau kita beragama itu kita harus ngapain? Beragama dan beriman itu. Kayaknya adik-adik masih bingung ya, beriman itu tuh apa gitu. Kakak Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya sama siapa? Sama diri sendiri? Sama Tuhan. Oke. Yakin dan percaya sama Tuhan. Sekarang kakak kasih contoh yang adik-adik bisa pikirin bahwa ini contoh beriman. Kita percaya kita ada di alam semesta yang udah tercipta ini, tapi kita nggak pernah lihat gimana alam ini dibentuk, dibikin. Itu kita beriman. Kita ada di alam semesta, udah jadi, udah ada di bumi, tapi ketika pembuatan alam semesta ini kita nggak ada. Kita nggak lihat. Tapi kita udah ada di dalamnya. Dan kita percaya bahwa yang membuat alam semesta ini Tuhan. Sampai ini kakak kurang jelas atau gimana? Jadi kita lihat, kita jalanin hidup kita di alam semesta ini tanpa kita pernah melihat Tuhan yang bikin. Itu namanya beriman. Nah, tokoh-tokoh iman yang dibahas di dalam Ibrani ini, contoh Habel. Ada yang nggak tahu nggak ceritanya Habel? Pada tahu kan cerita Habel itu apa gitu? Terjadi apa sama si Habel? Dia mempersembahkan korban yang terbaik, lalu dia apain sama kakaknya? Yang ikut sekolah minggu pasti tahu. Dia dibunuh sama kakaknya. Ya. Jadi adik-adik sekarang kakak kasih contoh juga yang Henok dan Nuh. Nuh itu cuma percaya. Nuh itu percaya. Tuhan cuma bilang gini, Nuh bikin bahtera karena saya akan mengirimkan banjir. Mereka belum pernah lihat air sebanyak itu, tapi Nuh dengan taat, dengan setia, dia nurut apa yang Tuhan bilang. Dia bikin bahteranya. Nah, itu menyelamatkan satu keluarga. Jadi, yang kakak ingin tekankan untuk adik-adik pada hari ini, sola fide hanya karena iman,
Yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita harus setia melayani Tuhan dengan apapun yang adik-adik miliki saat ini. Adik-adik punya bakat, adik-adik punya talenta, adik-adik bisa menulis, bisa baca puisi, bisa nari, bisa main gitar, bisa segala macam. Itu kita harus lakukan tulus dan setia. Dan itu bukti dari percaya kita, iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu dan kita harus mengembalikan yang Tuhan kasih untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita beriman bahwa Tuhan akan menolong untuk setiap apapun yang kita kerjakan. Kalau misalnya, oh ya, sampai sini ada adik-adik ada yang mau ditanyain nggak soal beriman? Atau kakak-kakak ada yang bisa nambahin? Jadi, ya kakak-kakak ada yang mau nambahin atau adik-adik ada yang ingin memberikan pendapat tentang beriman? Nggak ada? Ini udah saking lamanya nggak ketemu, jadi pada diem-dieman atau gimana ya? Pada kangen kali, Kak. Iya. Pada dilihat-lihat dulu mukanya, ya udah lupa kali ya. Oke. Beriman itu kita sangat percaya, walaupun kita tidak pernah melihat. Kita percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak melihat gimana prosesnya itu terjadi. Itu kita beriman. Dan kita udah menerima berkat Tuhan, bagaimanapun caranya Tuhan menolong, kita nggak pernah lihat kan caranya Tuhan menolong. Kita hanya bisa merasakan, oh iya ketika saya kesusahan, saya ada datang, teman saya datang, dia dengerin saya curhat. Itu salah satu cara Tuhan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Ketika kita beriman bahwa akan ada orang yang datang untuk menolong kita, itu salah satu contoh kita beriman. Sekarang, adik-adik, teman-teman katekisasi ada nggak di sini yang lagi katekisasi? Ada ya? Ariel ya? Ariel, Otniel ya? Iya, Kak. Ya. Ya, Kak. Apakah kalian beriman bahwa kalian akan jadi CD baru? Iya, Kak. Iya, karena ada prosesnya. Jadi beriman itu kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, masalah apa yang akan terjadi di depan, tapi kita beriman bahwa Tuhan akan ada dan Tuhan akan menolong. Itu kita beriman. Hanya karena iman. Kita berjalan hanya karena iman. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung tentang beriman? Jenis orang beriman itu gimana, Kak? Jenis orang beriman. Apa ciri-ciri? Ya, Kak. Ciri-ciri orang beriman itu dia tidak akan pernah mengkhawatirkan hidupnya. Dia akan percaya sangat sama Tuhan dengan cara dia berdoa, dia baca Alkitab setiap hari. Minta petunjuknya dari mana? Bukan dari buku zodiak, bukan dari majalah-majalah, tapi dia baca Alkitab setiap hari. Baca renungan Tuhan. Tuhan akan berbicara lewat saat teduh kita, Tuhan akan berbicara lewat Alkitab yang kita baca, itu yang akan meningkatkan iman kita. Kakak punya pengalaman iman bersama Tuhan. Jadi, suatu ketika, kakak perlu buku untuk anak-anak. Kakak punya anak 3, yang 2 sekolah. Kakak perlu buku. Udah secara kondisi keuangan, udah nggak ada budget untuk beli buku. Kakak udah nggak ada uang. Ya, kakak udah nggak ada uang untuk beli buku. Tiba-tiba ketika kakak datang di suatu ibadah di sektor kakak, ada seseorang yang menawarkan buku. Mau buku nggak?
anak-anak perlu buku nggak? Kakak bilang, oh iya Kak, perlu banget. Makasih ya, soalnya saya udah pusing juga nih mau beli buku gimana. Uangnya udah nggak cukup untuk beli buku. Ternyata Tuhan datang menolong dengan seorang teman yang kakak kenal baik, dan tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada hujan, dia nawarin buku tulis. Ini, ambil aja buku tulis. Mau 1 pak atau 2 pak. Itu pengalaman iman kakak yang nggak akan pernah kakak lupa, bahwa Tuhan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Ketika kita percaya, ketika kita tulus melayani Dia, Tuhan akan datang dan menolong. Mungkin adik-adik pernah mengalami hal-hal yang membuat adik-adik, oh iya, itu sebenarnya bukan kebetulan. Jadi nggak ada yang nama, kalau kakak tidak percaya ada yang kebetulan. Kebetulan itu nggak ada. Kakak percaya bahwa Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang tidak kita kenal, untuk menolong kita. Jadi ketika ada suatu masalah di dalam hidup adik-adik, ketika ada penderitaan di dalam hidup adik-adik, dan ada orang yang datang untuk menolong, atau ada orang yang datang tiba-tiba entah dari mana, percayalah bahwa itu Tuhan yang mengatur semuanya. Gitu. Mungkin ada yang bisa share pengalaman di National Geographic atau di channel TV apa gitu, ada Second from Disaster. Mungkin adik-adik pernah lihat, itu detik-detik ketika orang sedikit lagi mengalami musibah. Tapi karena Tuhan sudah mengatur semuanya, mereka terhindar dari masalah itu. Nah, ketika kita beriman sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong, jangan ragu-ragu, jangan, Tuhan, kok nolong nggak sih? Datang nggak sih? Wah, masalahnya lagi berat banget nih. Kok nggak ada yang datang? Ketika adik-adik merasa Tuhan nggak ada, sebenarnya Tuhan ada. Tapi Tuhan sedang mengajar, memberikan ajaran bahwa bisa nggak sih adik-adik sabar? Bisa nggak sih adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk hidup adik-adik? Kayak gitu. Ada yang mau ini enggak? Tanya? Atau ada yang mau didiskusikan? Kakak cuma punya waktu 10 menit lagi abis ini. Ada yang mau tadi pertanyaannya, makasih ya, kita udah kasih tahu ya bagaimana ciri-ciri orang beriman. Orang beriman itu, gimana kita bisa tetap beriman, itu caranya nggak instan. Nggak baca Alkitab besok kita ditolong. Nggak kayak gitu. Beriman itu butuh latihan. Latihannya apa? Kita berdoa, kita percaya, kita baca Alkitab setiap hari. Saat teduh adik-adik gimana? Bangun pagi yang diambil handphone apa Alkitab? Yang diambil, yang di login, yang di check-in, games atau Alkitab dulu. Kalau adik-adik nggak melatih keimanan adik-adik kalian dengan cara berdoa, baca Alkitab, kita akan nggak merasa bahwa Tuhan ada. Satu hal yang mau kakak informasikan, kakak share, kalau kita sampai sekarang masih menderita, kita masih ngerasa, aduh Kak, hidup gue kok gini banget sih, kayaknya penderitaan mulu yang terjadi dalam hidup gue. Penderitaan itu adalah bagian dari hidup kita yang ingin Tuhan ajarkan ke kita. Tuhan aja menderita datang ke dunia. Penderitaan kita dibanding penderitaan Tuhan yang Tuhan alami waktu dia sebelum disalib itu kan dia ditangkap, disiksa, itu nggak sebanding sama penderitaan kita yang cuman putus cinta. Pacar gue nggak mau balik sama gue menderita. Atau nilai ulangan gue jelek-jelek Kak, gue menderita nih, dimarahin emak gue, bapak gue. Gitu. Ya, jadi kalau adik-adik merasa ada penderitaan,
ada kesusahan, itu dihadirkan Tuhan supaya kita lebih percaya dan lebih kuat. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan di saat kita menderita. Biasanya sih gampang, kalau kita lagi susah tuh biasanya kita larinya ke Tuhan. Yang susah itu kalau seneng, kita larinya ke orang lain, bukan ke Tuhan, mengucap syukur gitu. Itu susah. Tapi adik-adik di PT ini kita diingatkan untuk berlatih. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Waktu kakak udah habis nih. Ada timernya. Biar nggak kelamaan. Ada yang bingung? Kalau bingung, adik-adik bisa hubungi nomor kakak yang tadi ya, yang di link. Itu boleh tanya-tanya japri-japri ke kakak, mau ngajak ngopi-ngopi juga boleh. Atau mau Zoom, rame-rame boleh. Kakak bisa sediakan waktu. Ada yang mau ditanyain? Atau kakak-kakak yang lain ada yang mau ditambahin dari bacaan kita? Ya, tambahin dikit. Ya, kakak kita Gabriel, termasuk orang beriman tidak, Kak? Kakak kita Apa? termasuk orang beriman tidak, Kak? Kita termasuk orang beriman tidak? Ya, kita termasuk orang yang beriman. Jika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, itu salah satu bentuk daftar iman percaya kita. Nah, kita hanya harus melatih setiap hari untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, Pak Gabriel, silakan. Ya, jadi hanya nambahkan sedikit aja. Jadi di samping kita yang hal utama tadi Kak Ana bilang baca Alkitab tiap hari doa itu, tapi juga kita mengerjakan bagian kita juga. Kalau kita sebagai pelajar ya belajarlah sungguh-sungguh. Nggak akan bisa simsalabim biar kita berdoa sampai nungging-nungging sampai gimana sehari berapa kali baca Alkitab. Ya, itu aja. Jadi Tuhan itu selalu minta kita juga setia dan taat. Ya, ketika Tuhan melakukan bagiannya, kita pun melakukan bagian kita. Oke. Ada lagi adik-adik? Terima kasih Kak Gabriel untuk tambahannya. Ya. Ada lagi adik-adik? Kalau mungkin nggak boleh ada, dikit lagi. Ya, boleh silakan Kak. Ya itu tentang Kak Ana tadi, pengalaman hidup tadi itu, yang Tuhan pasti tolong pada saatnya Tuhan, bukan saat kita ya. Itu kakak punya pengalaman singkatnya begini, jadi kakak waktu sekitar mungkin umur 30-an tuh ada semacam tugas atau apa itu ke luar kota, dan kakak sudah janjian, sudah matang sekali. Kakak ya tentunya berdoa. Ternyata dalam perjalanan macet total. Dan ternyata singkat cerita pesawat yang akan kakak tumpangi itu mendarat darurat di tempat tujuan. Kalau kakak ikut di situ, nah itu ada sedikit kecelakaan waktu itu. Ya kakak akan jadi bagian dari kecelakaan itu, tapi tangan Tuhan luar biasa. Yang mungkin nggak enak bagi kita, ngomel. Wah kok Tuhan gimana sih, saya sudah doa. Macet. Gara-gara macet, ya itulah. Itu aja Kak, nanti kepanjangan lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi terakhir penutup, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, Tuhan pegang kendali. Itu aja adik-adik. Tuhan masih memegang kendali. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita mengalami apapun yang menurut adik-adik nggak enak, percayalah bahwa Tuhan ada, hadir, dan melindungi adik-adik. Itu aja. Amin. Kita nyanyi ya. Respon firman Tuhan, kita akan nyanyi. Ya, adik-adik untuk terima kasih ya Kak untuk firman Tuhannya yang sudah di-share. Kakak lepas aja deh. Yang sudah di-share ke kita semua. Semoga adik-adik bisa menerapkan firman ini ke dalam kehidupan kita. Ingat tuh kata Kak tadi, jangan jadiin pembacaan horoskop bintang-bintang jadi acuan hidup kita.
Tapi baca Alkitab, berdoa, itu yang jadi acuan hidup kita sebagai anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus gitu. Oke, untuk merespon firman yang sudah kita terima, mari kita bersama-sama nyanyikan dari lagu Hatiku Percaya. Kak Teres boleh di-share. Pegang janjimu. Hanya padamu, hatiku percaya, hatiku lalu ku percaya. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami, biarlah kami boleh memelihara iman kami kepada Tuhan, dan kami boleh percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap momen kehidupan kami. Bapa, saat ini kami bersatu hati untuk berdoa syafaat. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mau menolong para pemimpin kami, dari presiden hingga yang paling kecil Tuhan, RT dan RW. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja, memberikan yang terbaik untuk rakyat bangsa kami. Dan ajar kami sebagai bangsa, ajar kami sebagai rakyat yang baik Tuhan, untuk tetap setia dan mendengar setiap instruksi yang boleh diberikan pemerintahan kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikan mereka kesehatan, hikmat kebijaksanaan di dalam setiap pengambilan keputusan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan pimpin bangsa kami melalui para pemerintah kami yang ada pada saat ini. Kami berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan. Segala upaya dan daya yang sudah dilakukan pemerintah kami, Tuhan, Engkau yang atur, Engkau yang tolong, Engkau yang kuatkan mereka, sehingga kami, bangsa ini, boleh bersama-sama melalui pandemi ini. Dan biarlah Tuhan, kami yakin, kami percaya, Tuhan masih memegang kendali atas bangsa kami. Kami mau berdoa juga, Tuhan, untuk gereja dan pelayanan. Untuk pemberitaan firman yang hari ini sedang disebarkan di mana-mana tempat, Tuhan. Engkau memberkati para pelayan firman. Engkau memberikan mereka Roh Kudus, hikmat, kebijaksanaan. Sehingga firman yang ditaburkan boleh kembali kepadamu sebagai duta yang harum, Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Dan kami boleh tetap percaya Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk setiap kegiatan yang akan berlangsung di dalam gereja kami, Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami, hikmat kebijaksanaan, berikan Roh Kudus sehingga kami boleh melayani dari hati kami, dan biarlah kami boleh menyelesaikan setiap tantangan persoalan yang terjadi di dalam setiap pelayanan kami. Kami saat ini berdoa juga untuk orang tua kami, fakir miskin, orang-orang sakit, dan semua yang ada di sekitar kami, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami.
Ajar kami untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan. Dan biarlah untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang diminum, perawatan-perawatan yang diberikan. Untuk para dokter dan suster dan tenaga kesehatan yang lain yang membantu mereka, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah Bapa, apapun yang sedang mereka alami saat ini, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan berikan yang terbaik untuk setiap yang mereka alami. Bapa, inilah doa kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami yang saat ini sedang melangsungkan pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kami mohon, berikan kesabaran, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan. Dan biarlah Bapa, kami boleh melalui semuanya ini di dalam lindungan Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk kakak teruna kami, Kaneta, yang saat ini sedang menunggu persalinan. Kiranya Tuhan mau menolong, menguatkan suami dan Kaneta, sehingga mereka boleh diberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh diberikan sukacita ketika bayi mereka boleh lahir. Berikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, dan kesabaran Tuhan untuk Kaneta dan suami, sehingga pada saatnya bayi lahir, kami boleh bersukacita dan nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak Tuhan, membawa doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, coba Kak Teres ngomong. Masih belum kedengaran Kak Teres. Belum. Ya. Cek. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya. Adik-adik sudah siapkan persembahannya. Jadi persembahannya itu nanti bisa dimasukkan ke amplop seperti ini. Nanti ditulis nih, kalau yang tidak melalui secara transfer bisa dia siapkan ke amplopnya. Nanti tulis IHMPT online tanggal 25 Oktober. Nanti dikasih ke orang tuanya agar bisa diberikan langsung ke gereja. Atau bisa nanti melalui transfer ke rekening gereja. Tapi nanti di berita acaranya dikasih juga info persembahan IHMPT online tanggal berapa, 25 Oktober 2020 gitu. Nah, untuk persembahan kali ini, kita tidak akan nyanyikan lagu persembahan, jadi adik-adik sudah siapkan saja, nanti bisa diberikan ke orang tua atau bisa ditransfer juga. Untuk persembahannya, mari kita akan doakan persembahannya, boleh dibantu sama KIP ya, berarti ya? Enggak. Halo KIP? Ya Kak. KIP boleh minta tolong bantu doa persembahannya dengan ditutup doa Bapak kami berarti ya KIP ya? Ya, betul. Oke. Nah, adik-adik, jadi kita tidak akan bernyanyi, kita akan langsung berdoa. Tapi KIP mau ingetin lagi, sekali lagi sama adik-adik semua, bahwa persembahan itu bukan hanya berupa uang, tapi yang paling nyata adalah persembahan itu keberadaan diri adik-adik. Jadi bagaimana kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, itu adalah persembahan yang sejati buat Tuhan. Jadi nggak ada masalah kalau kita tidak bisa memberikan persembahan uang saat ini. Oke, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk ibadah hari ini yang boleh kami lakukan bersama-sama. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar, kiranya itu boleh menguatkan kami, menumbuh kembangkan iman kami di dalam Engkau. Ya Tuhan, terlebih lagi kiranya firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga keberadaan diri kami boleh menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang sejati bagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan, kiranya semua boleh berkenan kepadamu. Dan juga persembahan-persembahan yang kami berikan Tuhan, kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya itu semua boleh berguna bagi kerjaan pelayanan di gereja Tuhan.
Tuhan Yesus, doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan Kami juga ampunikan salah kepada kami, dan janganlah masuk ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Oke, adik-adik kita masuk ke dalam Warta Teruna. Untuk Warta Teruna minggu ini, seperti yang untuk ibadah minggu depan, kita akan infokan lagi sistem ibadahnya seperti apa melalui channel sosial medianya Teruna nih. Ada yang belum follow IG-nya Teruna Pelita belum? IG-nya itu Persekutuan Teruna Pelita. Ada yang belum follow? Kalau ada yang belum follow, nanti follow. Kita akan menyampaikan informasi mengenai ibadah, kegiatan-kegiatan PT-nya lainnya yang kemungkinan masih dilakukan secara online melalui media sosial PT. Gitu. Jadi yang belum follow up karena kita baru link untuk kita akan kasih Google Form untuk adik-adik isi. Nanti kita akan sebarkan. Jadi kita akan minta pendapat adik-adik. Ya. Nah, linknya udah di-share tuh sama Kak Teres. Ada di chatnya adik-adik, nanti bisa nanti aja setelah selesai ibadah, jangan leave dulu, bisa diklik, terus nanti diisi ya Google Form-nya. Gitu. Oke? Kenapa? Lewat WA juga nanti kita akan share. Kita akan share juga lewat WA, dan kemungkinan kita akan mau rencana punya grup WA adik-adik ya, Kak. Jadi nanti adik-adik nih kan pasti punya nih nomor WA teman-teman nih sesama Teruna nih. Nanti kalau ada yang satu di-invite ke grup, ada beberapa yang di-invite ke grup, masukin juga teman-temannya ya, agar nanti kita juga nggak hanya lewat Instagram, tapi bisa juga lewat WA pengumumannya untuk kegiatan-kegiatan PT selanjutnya. Jadi lebih gampang nge-reach-nya gitu. Buat adik-adik gampang menghubunginnya, nggak susah. Kakak mau nanya, data Teruna Pelitanya itu buat apa pada data Teruna Pelitanya itu? Kakak mau nanya data Teruna Pelita itu buat untuk apa, data. Pak? Itu buat apa? Untuk data kita, betul. Iya, itu datanya dirahasiakan. Tenang, yang bertanggung jawab itu pengurus PT nanti, tenang aja. Data itu dirahasiakan, tidak akan disebarluaskan, bukan kayak data kartu kredit ya. Tenang. Datanya akan dirahasiakan. Kapan, Kak? Kenapa? Isinya kapan, Kak? Adik-adik. Ya, data-datanya itu untuk kakak biar kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan adik-adik. Kalau adik-adik ada yang nggak punya nomor pribadi, boleh minta nomor orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam grup anak-anak Teruna. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Kak Ana. Diisinya kapan Kak diisinya? Diisinya nanti setelah selesai ibadah ini ya. Setelah selesai ibadah jangan di-leave dulu. Jangan di-leave dulu Zoom-nya, diklik dulu, atau enggak nanti kita akan share lewat WA juga. Bisa diisi dari situ, tapi selesai ibadah baru diisi. Oke. Nah, perkenalan pengurus. Nah, iya. Jadi gini, adik-adik, beberapa minggu lalu, nih sebentar aja Kakak minta waktunya. Beberapa minggu lalu tuh kita sudah di Persekutuan Teruna itu sudah ada pemilihan pengurus baru. Jadi pengurus yang lama sudah digantikan pengurus yang baru juga sudah melakukan
pembinaan dan peneguhan minggu lalu ya, dan serah terima juga pada saat yang sama. Nah, pengurus-pengurus yang barunya ini, yang adik-adik bisa lihat nih sebenarnya yang sudah ikut di dalam Zoom ini. Nah, tapi sebelum kakak perkenalin pengurus yang baru, kakak mau tanya dulu nih sama pengurus yang lama. Kak Danu mungkin ya bisa share ya. Ya Kak Danu. Wah, belum keluar Kak Danu suaranya. Ya, halo. Ya, kedengeran Kak Danu. Oke, ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik PT semua. Pertama, mau infoin buat adik-adik, kalau Kak Danu, Kak Niko, Bunda, dan Kak Diana sudah bukan menjadi pengurus Pelkat PT lagi. Sudah digantikan oleh kakak-kakak yang baru. Ya, sudah digantikan oleh kakak-kakak yang baru. Nah, Kak Danu akan memperkenalkan siapa aja pengurus Pelkat PT yang baru yang menjabat periode 2020 sampai 2022. Yang pertama itu Ketua Pelkat PT. Ketua Pelkat PT kita yang baru adalah Kak Ane yang barusan membawakan firman. Halo Kak Ane. Nah, ini adik-adik bisa lihat langsung di layarnya ya, di spotlight. Kak Ane ini boleh dilepas sebentar maskernya. Nah, ini Kak Ane ya. Sebagai Ketua Pelkat PT. Lalu yang kedua, Wakil Ketua Pelkat PT yaitu Kak Alfred Garyando atau yang kita kenal sebagai Kak Aldo. Ya, halo Kak Aldo. Nah, Kak Aldo ini sebagai wakilnya Kak Ane. Halo Kak Danu. Halo semuanya. Yang ketiga itu sekretaris. Yang ketiga ada sekretaris. Itu di sebelahnya Kak Danu ada Kak Teres. Nah, jadi Kak Teres ini sebagai sekretaris Pelkat PT. Nanti ke depan ya buat adik-adik yang mau minta surat izin, yang mau minta nilai, yang pokoknya semua kebutuhan administrasi langsung ke Kak Teres. Yang mau ngajuin katekisasi pranikah juga buat anak-anak Sidi baru, ya Asyer, Otnil, itu bisa langsung ke Kak Teres ya. Nah, lalu yang keempat itu bendahara Pelkat PT, yaitu ada Kak Febriana Lady Langi atau yang kita kenal dengan KIP. Halo KIP. Nah, KIP ini adalah bendahara Pelkat PT. Jadi buat adik-adik yang mau minta subsidi pulsa atau internet paket gratis, nah itu nanti bisa langsung hubungannya ke KIP gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu wakil bendahara atau wakilnya KIP yaitu Kak Ana Tanah Saleh. Aku nggak tahu, kayaknya ada 3 itu namanya ya. Oh ya, Kak Ana, halo Kak Ana. Nah ini Kak Ana sebagai wakil bendaharanya Kak Febriana Lady Langi ya. Jadi kalau mau minta ongkos bensin buat adik-adik yang motornya udah habis bensinnya bisa langsung nanti ke Kak Ana. Itu aja. Jadi terakhir Kak Danu, Kak Niko, dan Bunda dan Kak Diana mau mengundurkan diri sebagai pengurus Pelkat PT secara resmi. Tapi kita akan tetap senantiasa membantu pengurus yang sekarang bertugas sampai 2,5 tahun ke depan. Jadi adik-adik jangan lupa untuk terus senantiasa mendoakan kakak-kakak kita. Meskipun di tengah pandemi ini mereka berusaha untuk melayani adik-adik di rumah, untuk memberikan yang terbaik di Pelkat PT ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Ada pertanyaan mungkin yang mau diajukan ke para pengurus yang baru, kecuali pengurus lama ya kita udah nggak terima pertanyaan. Hanya pengurus baru. Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita tutup. Aku kembalikan kepada yang berwajib, Kak Aldo. Silakan. Terima kasih Kak Danu. Jadi adik-adik yang mungkin masih bingung, misalnya ada yang mau tanya ibadah tentang ibadah, tentang kegiatan PT, bisa tanya ke pengurus-pengurus yang baru. Dan Kak Danu, kami terima kasih buat pengurus-pengurus yang sebelumnya, Kak Niko, Kak Danu, Bunda, dan Kak Didi ya, sudah membantu selama ini. Semoga bisa tetap terus melayani. Semoga bisa tetap terus melayani, menjadi kakak layan PT, dan membantu adik-adiknya juga dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan Yesus. Gitu. Oke, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 101, Terima Kasih Ya Tuhanku, bait 1.
Mari adik-adik, kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami boleh tiba di penghujung ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah firman yang boleh ditaburkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan kami, bertumbuh, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami memohon berkat Tuhan sepanjang minggu ke depan untuk setiap apapun yang akan kami kerjakan, biarlah semua yang kami kerjakan itu boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh saat teduh. Saat teduh selesai, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama ya. Silakan Kak Aldo boleh dipandu, Kak Teres yang akan share yang print screen ya. Adik-adik bisa di-show videonya. Kita soalnya nanti Kak Teres akan mengambil foto kalau kita sudah ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan nih secara online. Jadi jangan live dulu ya, kita mau foto dulu nih. Boleh duduk, adik-adiknya boleh duduk. Kita mau foto dulu. Nah, sebelum itu kakak mau ngucapin terima kasih dulu untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendampingi adik-adik. Dan juga kakak pengasuh dari PVDS yang sudah memfasilitasi adik-adiknya juga untuk mengikuti ibadah. Kakak dan mewakili kakak-kakak yang lain juga mau minta maaf untuk kendala teknis yang kita alami pagi ini. Semoga di berikutnya kita nggak akan mengalami kendala teknis lagi ya. Jadi kita bisa mulai on time, kita juga bisa beribadah dengan baik gitu. Oke, adik. Kenapa? Nah, yang PVDS agak maju, boleh? Ada yang 2 layar? Oh ya, nanti kita mau foto. Ada 2 layar nih, jadi ada 2 kali tag. Kak Teres nanti akan ngambil 2 kali. Kita nggak tahu nih posisinya yang ada di mana, jadi kita standby aja dengan gaya masing-masing ya. Kak Teres sudah siap? Belum, Kak Teres prepare dulu nih. Oke, ayo Kak Teres. Adik-adik siap dengan gayanya ya. Kita mau foto. 1, 2, belum. Bentar. Belum. Oke, sebentar. Sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Sebentar Kak, sebentar. Oh, sebentar ya. Lepas deh, lepas. Ayo lagi. Sudah Kak Teres? Ya Kak. Sebentar, Kak Teres lagi persiapkan. Oke, 1, 2. Ayo Swesti dihidupin videonya ya. Oke. 1, 2, 3. Ya adik-adik PVDS kaku banget kayak ini. Kak Michelle dari Bali ada loh, Kak Michelle dari Bali loh, luar biasa loh. Bukan beli. Udah. Oke adik-adik, terima kasih banyak ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu depan. Minggu depan. Dadah. Oke. Jangan lupa diisi Google Form-nya. Oh iya, Google Form-nya. Selamat hari Minggu. Data Teruna. Bye-bye. Halo Kak Michelle, Kak Tasya, terima kasih. Kak Gabriel, terima kasih. Kak Ipe, Kak Ana, Asher. Thank you. Ariel, thank you banyak. Thank you ya, sudah dibantu. Dari Pak Vandestur, terima kasih.
Yo yang kate. Oke, Kak Teres akan end Zoom-nya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.